Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Dinda? Alhamdulillah sehat, sehat. Gimana Amin. Bang? Sehat Bang? Iya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini tak terasa kita sudah berada di posisi puasa hari kedua ya, Dek ya? Iya, posisi hari kedua. Alhamdulillah. Gimana puasanya Bang? Lancar Iya, Bang? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lancar. Alhamdulillah. Bagaimana Sumatera Barat? Lancar. Alhamdulillah di Sumatera Barat seperti biasa lancar. Iya ya, ini di Makassar nih. Lagi cerah Ya, juga nih. Iya, tapi masih ada hujan di sini di Sumatera Barat masih ada hujan ya? kalau kemarin tadi malam iya Bang, Tidak. hari hujan lebat semalam. Tapi sekarang Alhamdulillah sekarang udah cerah dari tadi pagi Bang. Iya, Alhamdulillah Dina. Jadi posisi Dek di mana sekarang nih? Posisi lagi di rumah baca anak nagari Bang. Oh, Alhamdulillah. Berarti di ini ya, Iya, di apa saya lagi kabupaten? relawannya Bang. Iya, iya, iya. Iya, Bentar ya Bang, lagi dimunculkan muka wajahnya nanti. iya. Boleh, boleh Dek. Gimana Bang? Udah bisa masuk Bang? Ya, bisa Udah bisa ya. masuk Bang? Ini udah muncul, tapi wajah saya cuma sendiri di sini kelihatan nih Oh di gitu. layar. Sama di Iya. sini juga nggak muncul wajah Abang gitu. Bentar, dicoba undang lagi Bang. Iya ya. Coba. Farhan. Hernan. Ya. Udah muncul ya? Belum Dek? Belum Bang. Ini sedang dicoba join Bang, undang untuk bergabung. Iya, iya, boleh. Boleh. Oh itu. Oke, oke. Udah bisa dimulai ya Bang? Iya, udah muncul ya? Muka muka Udah. Abang udah muncul? Sudah Udah? Bang. Oh, Udah. Alhamdulillah. Iya, oke deh. Alhamdulillah Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan literasi semua di seluruh Indonesia. Bersama saya Hernan Pratama selaku relawan dari Rumah Baca Anak Nagari. Selama 1 jam ke depan akan menemani kawan-kawan semua pegiat literasi Indonesia untuk menemani ngabuburitnya pada sore hari ini ya. Mumpung hari ini jam 4:06 waktu Indonesia Barat. Mungkin di Makassar sudah jam 5 ya Bang? Jam 5 deh. Udah jam 5 lewat. Oh ya jam 5. Ya di Makassar sudah jam 5 sore. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Alhamdulillah. Sumatera Barat? Alhamdulillah baik Sumatera Barat Alhamdulillah, sehat-sehat rabbil semua. alamin. Kami semua di Rumah Baca Anak Nagari sehat semua Bang. Iya, Dan alhamdulillah. hari ini kita bersama Abang Bakhtiar Adnan Kusuma. Sebagai informasi, beliau adalah Kepala Badan Nasional Literasi, baik dari Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRI. Nah, mungkin kita langsung mulai saja Bang mengenai lembaga ini. Iya, Setahu saya Bang, kalau BKPRN itu identik dengan ada namanya lembaga dakwah, iya, ada yang namanya lembaga sakinah, ada yang namanya brigade BKPRNI. iya. Nah, apa landasan kenapa ada lembaga literasi di BKPRNI seperti itu Bang? Iya deh. Jadi saya perlu memberikan penjelasan. Pertama saya memberikan dulu apresiasi yang amat sangat tinggi kepada adik-adik, sahabat-sahabat, founder, relawan, volunteer, anak nagari yang ada di Sumatera Barat yang amat sangat aktif sekali di dalam menggerakkan ekosistem pengembangan gerakan literasi baik di Sumatera Barat maupun di seluruh Indonesia. Itu pertama. Kemudian kedua, jadi saya ini adalah Kepala Badan Nasional Literasi Baik, Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia.
Jadi tadi ada istilah BKPRMI, maka para alumni dari BKPRMI di seluruh Indonesia itu berhimpun dalam satu wadah atau ruang atau tempat atau medium. Para alumninya mereka berkumpul dalam satu lembaga namanya Ikatan Alumni. Jadi BKPRMI itu adalah anak atau remaja atau awalan, dan setelah mereka lama berkiprah di BKPRMI, mereka sudah berhenti jadi pengurus atau sudah berhenti jadi ketua remaja masjid, mereka kembali berhimpun namanya Ikatan Alumni. Nah, salah satu program andalan atau unggulan daripada pengurus pusat Ikatan Alumni Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia ini di bawah kepemimpinan Abanda Dr. Haji Andi Kasman MM. Beliau adalah deputi bidan, salah satu deputi bidan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita kepengurusan hasil musyawarah nasional kemarin, Munas kedua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang dihadiri para utusan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, kemudian Maluku, dan beberapa provinsi kabupaten kota Indonesia menyepakati bahwa perlu ada satu badan khusus, lembaga khusus di bawah naungan pengurus pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia, itu namanya Badan Literasi. Jadi 2 tahun menjelang pembentukan Badan Literasi Nasional ini, pengurus pusat itu sangat kencang melakukan kegiatan-kegiatan terutama di dalam mendorong menggerakkan ekosistem gerakan membaca, gerakan menulis pada setiap satuan masjid. Ya, atau ekosistem masjid ya, rutin melakukan diskusi secara nasional, baik dalam satu kali 1 bulan maupun 1 kali dalam sepekan. Nah, puncaknya adalah pada tanggal 14 Mei 2022 kita sepakat melakukan pencanangan gerakan nasional, gerakan satu masjid, satu perpustakaan, kerjasama pengurus pusat, Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu di launching pertama kali di auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Merdeka Selatan. Dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Abanda Dr. Andi Kasman MM, dan perwakilan kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Nah, inilah merupakan titik awal sehingga ke depan kita memiliki paradigma berkembang atau growth mindset bahwa pemuda remaja masjid, khususnya yang mereka berdomisili atau mereka menjadikan masjid sebagai setrum pusat pengembangan kegiatan apapun, perlu dan sangat perlu mengambil peran, terutama di dalam menyediakan ruang-ruang baca. Maka disepakatilah dibentuk Badan Nasional Literasi Baik. Badan inilah nanti yang akan menggelorakan, yang melakukan campaign secara nasional, mulai dari Sumatera, katakanlah ya, di Sulawesi. Kalau di Sulawesi itu adalah sudah kita canangkan 1 tahun lalu, dan kabupaten pertama yang mencanangkan gerakan satu masjid, satu perpustakaan, dicanangkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros, Dr. Haji Andi Sapril Haidir Sam, SIPNH. Itu adalah kabupaten pertama yang mencanangkan gerakan satu masjid, satu perpustakaan, dengan akan melibatkan 715 masjid dan akan difasilitasi terbentuk perpustakaan masjid, ekosistem ruang baca di 715 masjid. Nah, kita berharap kabupaten lain di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Padang, kemudian di Jawa Barat, sudah mulai melakukan gerakan aksi serupa seperti yang pertama kali dicanangkan pada tanggal 14 Mei 2022 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan di Kabupaten Maros, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk merefleksikan dan mewujud nyatakan program ini, kami membentuk satu tim kerja. Nah, makanya dalam beberapa tahun, 1 tahun lalu itu kita menggelar pertemuan nasional. Di dalam pertemuan nasional itu kami telah membentuk satu juknis kerangka kerja nasional bagaimana mengimplementasi
program satu masjid, satu perpustakaan di setiap kabupaten dan kota maupun di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap teman-teman di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, kemudian di Jawa, khususnya di DKI Jakarta, kemudian di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Papua, mari kita bergandengan tangan, khususnya bagi para pegiat literasi yang memusatkan diri, memusatkan diri dalam pengembangan ekosistem gerakan membaca, gerakan menulis setrunya ada di setiap induk masjid di seluruh Indonesia. Itu barangkali salah satu argumentasi Dinda. Oke Bang, mungkin berbicara mengenai ekosistem literasi di masjid Bang, mungkin kita berbicara juga stigma masyarakat tentang masjid ini sebenarnya tempat ibadah gitu, sehingga untuk membentuk sebuah perpustakaan atau pojok baca misalkan di sebuah masjid itu sangat minim gitu. Seperti contohnya saya pernah sebuah daerah di Sumatera Barat juga, ada masjid sudah mempunyai perpustakaan tapi tidak dikelola dengan maksimal. Nah, bagaimana peran dari baik BKPRMI untuk mengatasi hal itu, Bang? Iya, jadi paradigma kita sekali lagi harus kita rubah ya, dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Ada salah seorang tokoh penulis yang menulis tentang masjid adalah namanya Siddiq Ghasalba, bahwa masjid itu adalah pusat dari segala aktivitas manusia yang ada. Jadi paradigma kita ke depan ini masjid itu bukan hanya tempat pusat peribadatan, bukan hanya tempat sujud, tetapi di masjid adalah membicarakan secara kosmopolit seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan manusia. Ya, termasuk salah satunya adalah kepentingan primer kita sebagai umat Islam adalah literasi. Jadi pikiran kita ke depan, masjid ini bisa berkembang dengan baik sumber daya manusianya ketika di setiap masjid itu ada ruang-ruang baca yang disediakan oleh pengurus masjid bersama dengan remaja masjid. Nah, ruang-ruang baca itu tidak bisa berfungsi dengan baik ketika tidak didukung atau tidak disokong dengan hadirnya volunteer atau para relawan. Siapa itu para relawan? Para relawan itu adalah nanti yang akan mengelola atau yang akan memusatkan diri bagaimana mengajak umat Islam khususnya yang bertamplas ya atau yang berbasis di masjid pada waktu-waktu jeda sebelum masuk sholat, setelah habis membaca ayat suci Al-Quran, bisa memanfaatkan waktunya untuk membaca buku-buku yang sudah tersedia nanti di setiap perpustakaan masjid itu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana mengelaborasi atau memobilisasi agar perpustakaan masjid ini bisa betul-betul optimal. Nah, disinilah penting sekali kita menggarap dan melakukan sinergi dan kolaboratif. Sebagai contoh misalnya, komunitas atau perpustakaan yang paling sangat hebat yang ada di Sumatera Barat ada namanya Anak Nagari. Iya, ruang baca Anak Nagari. Ruang baca Anak Nagari nanti itu paling tidak ketika ruang baca kita ada di satu tempat atau berdomisili di mana, ada di situ masjid. Nah, pengurus masjid atau volunteer yang bersepakat atau yang berkomplot untuk mendirikan sebuah ruang baca di perpustakaan masjid, di salah satu masjid, dia harus melakukan kerjasama sinergi dan kolaboratif dengan Anak Nagari. Itu satu. Kemudian kedua, kita telah melakukan MOU secara nasional antara Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia, kebetulan juga saya hadir, dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, terutama di dalam mengimplementate dan mewujudkan pentingnya hadir satu masjid, satu perpustakaan. Nah, nanti kita berkolaborasi di kabupaten kota dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terutama di dalam mengelompokkan buku-buku yang sudah tersedia di setiap perpustakaan masjid. Kemudian kita juga mendorong setiap bupati, setiap wali kota, gubernur agar memprogramkan, menganggarkan program bimbingan teknis BIMTEK bagaimana pengolahan perpustakaan masjid yang up to date di setiap kabupaten dan kota di wilayah gubernur atau di wilayah bupati atau di wilayah wali kota. Itu satu. Kemudian kedua, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dan pemerintah provinsi kita juga akan dorong secara nasional melalui perpustakaan nasional dan pengurus pusat
IKBKPRMI untuk menyediakan anggaran bagaimana membentuk, memprakarsai perpustakaan berbasis masjid di setiap wilayah maupun di setiap distrik, kabupaten, dan kota. Nah, saya ingin sedikit berbagi sharing saja pengalaman Bupati Kabupaten Maros, Andi Sapril Hajirsan, seperti yang saya sebutkan tadi, itu tahun ini memprakarsai akan melakukan bimbingan teknis di 715 pengurus masjid, pengelola masjid, dan remaja masjid di Kabupaten Maros. Kemudian wujud nyata daripada bimbingan teknis itu nanti akan lahir pengelola, atau katakanlah secara bahasa formilnya adalah pengurus pengelola perpustakaan masjid. Nah, Pak Bupati Haidir Sam itu menganggarkan bahwa setiap masjid berhak kita akan memberikan bantuan berupa buku-buku. Katakanlah satu masjid 300 judul buku. Tentu buku-bukunya adalah buku-buku berbasis dakwah, berbasis Islami atau berbasis way of life, ya, yang dibutuhkan oleh jamaah. Itu satu. Kemudian kedua akan menyediakan lemari, kemudian bantuan laptop, dan ke depan kita akan memperjuangkan melalui Bapak Bupati bersama DPRD Kabupaten Maros tidak untuk kemungkinan seluruh pengelola perpustakaan masjid yang ada di Kabupaten Maros itu akan berhak mendapatkan numerasi atau katakanlah semacam honorari. Betapa tidak, seperti misalnya di Kota Makassar setiap ketua RT, RW, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat itu setiap bulan itu digaji atau mendapat honorari dari anggaran pendapatan belanja Kota Makassar sebesar 1 orang 1 juta. Kenapa tidak pengelola perpustakaan masjid atau relawan atau volunteer, mereka juga harus berhak mendapatkan numerasi seperti itu. Itu Dinda, demikian. Oke, Bang. Mungkin mengenai tentang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tadi seperti yang Abang contohkan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Maros. Tadi ingin sedikit menyinggung juga mengenai Juknis yang sudah Abang bahas, yang sudah diterbitkan. Nah, bisa dijelaskan Bang mengenai Juknis, bagaimana sih pengelolaan perpustakaan di masjid atau pojok baca, dan bagaimana mekanisme bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia, Bang? Iya, terima kasih Adinda. Jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Abanda, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Abanda Dr. Ading Bondar MSc yang juga adalah orang Sumatera, itu telah mengkampanyekan 3 tahun terakhir ini melalui Perpustakaan Nasional adalah salah satu kampanye adalah betapa pentingnya hadir perpustakaan berbasis rumah ibadah. Nah, salah satu muatan daripada perpustakaan berbasis rumah ibadah itu adalah masjid. Bayangkan saja, Adinda, masjid di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih sekitar 19.000. Satu tadi yang saya gambarkan di Kabupaten Maros itu ada sekitar 715 masjid. Kalau dari 900.000 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia ini, seperduanya aja memiliki perpustakaan masjid, maka NSID kita yakin bersama bahwa pengembangan sumber daya manusia berbasis Islami itu tidak kita menunggu waktu lama, maka mercusuarnya akan muncul dan bersumber dari setiap masjid yang ada di seluruh Indonesia. Itu satu. Kemudian kedua, tentu pemilihan buku-buku nanti yang akan didistribusi ke setiap perpustakaan masjid, tentu itu adalah ada perbandingan frekuensinya ya. Katakanlah buku-buku berbasis Islami itu ada sekitar 60% persentasenya. Buku-buku berbasis umum atau genre life skill itu sekitar katakanlah 15%. Iya. Kemudian buku-buku berbasis ilmu pengetahuan umum itu berbasis 25% atau 20%. Jadi kita nanti akan di Juknis itu setelah digambarkan bagaimana mekanisme mobilisasi daripada sumber-sumber bacaan itu satu. Kemudian kedua, tentu di Juknis juga telah mengatur kita bagaimana pembentukan di setiap satuan masjid yang memiliki perpustakaan masjid, bukan sekedar perpustakaan masjid, tapi dia wajib menyediakan volunteer. Sebab pengalaman kita hanya pandai dan cakap merintis
kegiatan-kegiatan, tetapi tidak cakap dan kurang pandai mempertahankan daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat sustainable. Nah, salah satu cara agar kegiatan perpustakaan masjid ini bisa bertahan lama dan berkelanjutan, maka tentu harus didukung dan disokong dengan hadirnya volunteer. Volunteer inilah yang menghibahkan sebagian waktunya untuk mengurus untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah bagaimana memanfaatkan secara potensial ruang-ruang baca yang ada di setiap masjid. Itu satu. Kemudian ketiga nanti peran perpustakaan nasional kami telah mengusulkan kepada pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa seyogyanya Perpustakaan Nasional merintis, menggagas dan bekerja sama dengan pihak kita untuk menggelar bimbingan teknis nasional yang melibatkan seluruh pengelola perpustakaan masjid di seluruh Indonesia. Caranya bagaimana? Ada dua cara bisa kita lakukan. Ini kita berbicara lagi masalah basis anggaran. Pertama, mungkin tokoh-tokohnya itu bisa kita gelar dalam bentuk offline. Apakah diundang ke Jakarta, di Salemba, ataukah misalnya di Sumatera, di wilayah Sumatera, per wilayah, per korwil, itu pusat kegiatannya nanti untuk pemberian penyajian bimbingan teknis bagaimana mengelola perpustakaan masjid yang efektif dan efisien, itu katakanlah kerjasama dan dipusatkan di Anak Nagari, komunitas baca Anak Nagari. Jadi nanti Anak Nagari kita bekerja sama, kemudian sumber-sumber pengajarnya atau pelatihnya itu kolaborasi antara Anak Nagari dengan dari pihak masjid, dari pihak IKBKPRMI dan Perpustakaan Nasional, kemudian pesertanya nanti pihak komunitas Anak Nagari yang menghadirkan mungkin di sepantaranya di sekitar daerah wilayah kita. Nah, anggarannya nanti dari Perpustakaan Nasional kita kerjasama nanti apakah dalam bentuk seminar nasional atau bimbingan teknik nasional peningkatan indeks pembangunan literasi berbasis masjid. Nah, itu misalnya ya, itu bisa kita kerjasama. Jadi fasilitas itu bisa kita manfaatkan dan intinya adalah harus kolaboratif dan sinergi. Tetapi terakhir yang paling penting adalah kami menghimbau kita sekarang butuh ketua-ketua atau pengurus-pengurus masjid yang memiliki perhatian, yang memiliki keberpihakan terhadap pengembangan ekosistem kemasjidan. Kita butuh anak-anak, remaja-remaja masjid, pengurus remaja masjid yang memiliki perhatian dan keberpihakan terhadap pengembangan ekosistem perpustakaan masjid. Selama itu tidak hadir, maka sulit rasanya kita mewujudkannya. Oleh karena itu, secara letter laid, Juknis kami telah siapkan dan room table-nya juga sudah siap. Dan nanti insya Allah ke depan kita akan menggelar apakah dalam bentuk seminar nasional dalam bentuk Zoom, kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, atau ke dalam bentuk offline, tokoh-tokohnya kita undang, atau kita menggelar bimbingan teknisnya melalui perwilayah. Ya, seperti tadi saya katakan, Sumatera dipusatkan di komunitas baca Anak Nagari. Demikian, Adinda. Oke, Bang. Mungkin kita sedikit berbicara tentang remaja masjid karena core kita adalah RMI mengenai remaja masjid. Nah, mungkin banyak dari masyarakat kita yang berpikir mindset bahwa remaja masjid ini hanya aktif saat Ramadan, setelah Ramadan ngilang gitu. Atau mungkin atau misalkan contoh seperti daerah kami gitu di Sumatera Barat, kalau remaja masjid itu hanya aktif ketika ada acara Ramadan, ada acara lomba-lomba. Nah, atau mungkin di acara pesta adat misalkan khatam Al-Qur'an gitu. Nah, itu ngilang gitu. Nah, mungkin bagaimana menanamkan kepada kawan-kawan anak remaja masjid pentingnya literasi. Nah, soalnya kita butuhnya SDM bersama dengan pengetahuan dari remaja masjid tersebut, Bang. Setuju, sangat setuju sekali. Menurut pengalaman kami ini di masa SMA sudah pernah menjadi ketua remaja masjid 2 periode, kemudian masuk di kepengurusan BKPRMI di wilayah Provinsi Selatan, dan sudah alumni, saat ini lagi bergabung di pengurus pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Pengalaman kami melihat sekarang sudah saatnya para pengurus masjid yang katakanlah berbasis usia ya, sudah tua, membuka diri, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para anak-anak muda, anak-anak milenial yang berbasis masjid. Itu satu. Saya melihat terjadinya konflik-konflik di beberapa kepengurusan masjid karena para orang tua belum rela mau memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengembangkan diri di setiap ruang atau di setiap masjid dimanapun wilayahnya. Itu satu. Kemudian kedua, aspek-aspek monopoli
kepengurusan masjid yang masih dimiliki oleh para orang tua sudah seyogyanya saat ini diberikan sebagian kepada anak-anak muda. Itu jadi memang paradigma kita yang harus kita rubah dari paradigma tetap atau tidak berkembang atau pahit mindset. Sekarang sudah saatnya pengurus masjid merubah paradigmanya menjadi paradigma berkembang atau growth mindset. Nah, itu saat itu. Kemudian berikutnya ada ketiga adalah anak-anak remaja masjid bisa bertahan lama di setiap satuan masjid jika memang di masjid itu menawarkan aspek-aspek pemenuhan kebutuhan anak-anak muda, anak-anak remaja. Ketika anak-anak atau remaja datang berkontemplasi, beribadah secara totaliti di setiap satuan masjid, tetapi mereka merasa bahwa di sana tidak menemukan jati dirinya dan tidak menemukan sesuatu hal yang baru atau tidak menemukan value dalam personality pengembangan kepribadiannya, maka ensik pasti dia akan meninggalkannya. Oleh karena itu menurut saya, saatnya sekarang pengurus masjid harus pandai-pandai menempatkan pengelola masjid dengan mengikuti zaman, perkembangan zaman. Sekarang ini kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan era digitalisasi. Nah, kenapa tidak setiap satuan masjid nanti kita akan membentuk satuan-satuan satgas literasi digital, ya. Tapi saat ini kita akan membentuk satuan-satuan satgas literasi digital di setiap satuan masjid. Itu harus tidak boleh lagi kita tidak melakukan hal itu karena itu adalah tuntutan zaman perkembangan kehidupan. Nah, selama anak-anak remaja masjid aspek pemenuhan kebutuhannya itu bisa diperoleh di setiap satuan masjid, maka saya berani mengatakan bahwa anak-anak remaja pasti dia akan merasa senang, empati, dan betah tinggal di setiap satuan masjid. Oleh karena itu, masjid, kegiatan-kegiatan masjid harus di make up sedemikian rupa, tidak monoton atau tidak statis atau cara berpikirnya pahit mindset. Masjid hanya tempat sholat, setelah sholat bubar, kembali ke rumah masing-masing. Saatnya masjid kita harus berubah menjadi pusat atau setrum pusat pengembangan pendidikan, pendidikan dakwah, kemudian retorika, keterampilan, life skill, kecakapan hidup, ekonomi, basis ekonomi, kemudian membicarakan soal-soal tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemajuan bangsa kita harus dipusatkan di masjid. Jadi paradigma ini harus dirubah dan itu semua bisa kita lakukan dengan menghadirkan setiap masjid wajib hukumnya harus ada ruang baca. Selama masjid belum mampu menyediakan ruang-ruang baca, maka jangan harap umat Islam dalam tanda kutip bisa menjadi pemain utama di negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus kita rengkuh, harus kita rebut. Benarlah, salah satu filosofi teori yang menyatakan knowledge driving of economy. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia akan menguasai ekonomi. Dia akan menguasai kesejahteraan. Jadi sekali lagi, kalau pemuda, remaja-remaja masjid menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saya yakin, saya optimis, ekonomi, kesejahteraan bisa kita akan capai dengan sangat mudah. Karena sumber daya manusia, remaja masjid, pengurus masjid sudah sangat maju, up to date. Demikian Adinda. Oke Bang, mungkin sebelum kita lanjut kita ingin mengingatkan kepada rekan-rekan literasi semua bagi yang ingin bertanya tentang bagaimana sih pengelolaan perpustakaan di masjid atau bagaimana pengelolaan pojok baca, mungkin silakan bertanya di kolom komentar, nanti jika ada kita akan tanyakan kepada Abang Bahtiar. Mungkin kita lanjut Bang mengenai koordinasi dengan Perpustakaan Nasional. Dan juga tidak luput dari namanya pimpinan pusat BKPRMI sendiri. Nah, bagaimana respon dari ketua umum dari BKPRMI itu sendiri tentang hadirnya dari lembaga Labbaik ini, Bang? Iya, jadi ini ketua umum Pak Dr. Haji Andi Kasman MM, karena kebetulan beliau juga adalah deputi bidang di Arsip Nasional Republik Indonesia, yang juga adalah kolega akrab dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, adalah pimpinan atau ketua ormas yang memiliki kepedulian amat sangat tinggi terhadap pengembangan ekosistem literasi. Dan saya berani mengatakan, dan kenapa saya berani bergabung, karena saya melihat Pak Andi Kasman ini selaku Ketua Umum PPE, pengurus pusat, memiliki keberpihakan yang amat sangat tinggi terhadap pengembangan ekosistem literasi, khususnya literasi masjid. Itu satu. Kemudian kedua, nanti itu Ketua Umum pengurus pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia bersama dengan Sekretaris Jenderalnya Pak Alamri, bersama dengan
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia akan memberikan surat himbauan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan pengurus-pengurus masjid di Indonesia agar menggerakkan, merintis, menginisiasi terbentuknya dan hadirnya ruang baca atau perpustakaan di setiap satuan masjid. Itu satu. Kita akan memberikan himbauan secara tertulis nanti. Karena MOU kerjasama antara pengurus pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sudah ditandatangani 2 tahun lalu. Nah, sekarang sisa implementasinya agar program ini betul-betul terjamak mulai ke wilayah provinsi di seluruh Indonesia, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, itu satu. Kemudian kedua, untuk memudahkan itu, maka kami juga akan menyurati seluruh Kementerian Agama, mulai dari Menteri Agama yang ada di pusat, kemudian Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama yang di provinsi, dan Kepala Kantor Departemen Agama yang ada di kabupaten maupun di kota untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dengan pengurus masjid dan remaja masjid dan komunitas-komunitas baca yang ada di setiap satuan kabupaten dan kota untuk memprakarsai hadirnya ruang-ruang baca di perpustakaan masjid. Selain itu, kami juga akan menghimbau agar setiap Bapak Bupati dan Wali Kota dan Gubernur untuk menyediakan anggaran khusus bagaimana mentransformasi hadirnya perpustakaan masjid di setiap wilayahnya, khususnya di ibu kota provinsi maupun di ibu kota kabupaten atau wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jadi kami akan melakukan himbauan secara tertulis dan ini benar-benar kita berharap tahun ini sudah ada kelihatan hasilnya. Mungkin di Sumatera Barat kita akan membentuk satu percontohan, katakanlah percontohannya ada di sepantaran, di sekitar wilayah atau distrik daripada komunitas baca anak nagari. Kenapa itu penting di wilayah situ dulu kita jadikan percontohan? Karena di situ sudah ada komunitas yang sudah berjalan amat sangat bagus, bisa menjadi mitra atau bisa menjadi penyokong untuk melakukan sinergi dan kolaboratif. Itu Dinda. Oke Bang, mungkin mengenai kolaborasi dengan pemerintah, dengan instansi-instansi pemerintah seperti dari Perpustakaan Nasional, kemudian dengan Kementerian Agama, dengan Kanwil, mungkin kita berbicara juga mengenai secara struktural wilayah Bang, tentang PW dari pimpinan wilayah. Nah, Ya, betul. bagaimana Ya. apa langkah yang Abang lakukan untuk melakukan sosialisasi kepada pimpinan wilayah BKPRMI di seluruh Indonesia, Bang? Iya, jadi kami Dinda sudah sepakat beberapa bulan lalu ketika kami melakukan rapat kerja nasional pertama di Masjid Sunda Kelapa di Jakarta, itu kami akan membentuk koordinator wilayah. Jadi contoh ya, katakanlah di Sumatera itu kan ada berapa provinsi dan berapa kabupaten dan kota. Nanti korwilnya katakanlah dari Sumatera Barat. Siapa dari Sumatera Barat yang menjadi pengurus pusat IKBKPRMI, itu kita tunjuk untuk melakukan koordinasi komunikatif dengan ketua pimpinan wilayah Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia IKBKPRMI dan pimpinan wilayah Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat, katakanlah begitu ya. Jadi nanti itu kami sudah membentuk penanggung jawab Korwil, koordinator wilayah di Sumatera siapa, kemudian dia akan melakukan koordinasi dengan pengurus IKBKPRMI wilayah dan pengurus wilayah Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, inilah nanti juga yang akan melakukan koordinasi turun ke bawah, turunannya itu sampai ke Kandepat, Kabupaten Kota, kemudian sampai ke DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan Pemuda Remaja Masjid yang ada kecamatannya. Iya, dan sampai ke satuan-satuan masjid yang berbasis di kelurahan maupun di desa dan kecamatan. Jadi itu kita sudah buat roadmap-nya Dinda. Sisa implementasinya ini insya Allah dalam waktu dekat setelah Lebaran kami akan mengirimkan masing-masing kepada penanggung jawab koordinator wilayah. Dan saya berharap untuk Sumatera Barat, ini saya minta izin ya, Sumatera Barat, saya berkeinginan sekali agar komunitas baca anak nagari, khususnya ada di masjid di sekitar situ, di komunitas kita, di komunitas anak nagari, di situ nanti kita tunjuk sebagai salah satu percontohan. Kenapa? Karena memang siapa yang tidak mengenal komunitas baca anak nagari ini sudah sangat menasional, apalagi foundernya Adinda Sri itu adalah sekretaris daripada
Forum Nasional penerima penghargaan tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Begitu Dinda. Oke Bang, mungkin kita berbahas juga mengenai ekonomi kerakyatan seperti yang Bang Singgung tadi tentang bagaimana tidak hanya sekedar baca tulis namun juga dikembangkan kepada ekonomi kerakyatan. Bagaimana peran dari remaja masjid tersebut selain dalam menghidupkan literasi juga menghidupkan ekonomi masyarakat, karena kita tidak pungkiri bahwa ekonomi masyarakat sekarang itu sudah terpuruk sekarang, apalagi dengan kondisi negara kita sekarang. Nah, kita ingin bagaimana remaja masjid khususnya itu juga berperan dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Nah, bagaimana trik dan strategi dari IKBKPRMI terutama lembaga baik dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk remaja masjid itu sendiri, Bang? Iya, jadi kan titik asa awal kita ini setelah terbentuk satuan perpustakaan, katakanlah pengelola perpustakaan masjid, kita sudah ada MOU dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Salah satu program nasional Perpustakaan Nasional itu adalah melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu bagaimana melakukan transformasi perubahan paradigma bahwa ternyata saat ini tugas daripada perpustakaan itu atau perpustakaan masjid itu bukan sekedar menyediakan ruang atau tempat atau fasilitas untuk membaca, tetapi kita mau sesuai dengan motto daripada Perpustakaan Nasional dan kita sepakat kerjasama dengan Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia bahwa kita nanti di perpustakaan masjid itu akan memberikan satu supporting totality bahwa ternyata membaca di perpustakaan itu bukan sekedar tempat membaca, tapi di situ juga meningkatkan tingkat kecakapan hidup. Jadi contoh misalnya di perpustakaan masjid di situ dia berbasis maritim. Tentu sebagian juga buku-buku yang akan kita dropin melalui bantuan dari Perpustakaan Nasional atau bantuan-bantuan swasta itu tentu adalah buku-bukunya sebagian berbasis ekonomi maritim. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika masyarakat telah membaca buku-buku ekonomi maritim dengan memanfaatkan ruang baca atau perpustakaan masjid, apa tindak lanjutnya ke depan? Maka kita berharap setelah membaca buku-buku yang terkait dengan kecakapan hidup atau life skill itu tadi, itu langsung kita akan mengajari atau mengajak atau mengantar dia bagaimana mengimplementasi agar apa yang dibaca itu bisa diterapkan. Katakanlah dengan membaca misalnya buku-buku terkait dengan bagaimana ekosistem pengembangan ikan teri itu ya, kemudian di make up sedemikian rupa untuk memiliki nilai jual yang tinggi. Nanti kita akan menawarkan satu penawaran bekerja sama dengan katakanlah dengan dinas koperasi dan pembinaan ekonomi mikro di kabupaten dan kota. Kita coba sonding cari program-program yang terkait dengan pengembangan ekonomi mikro. Jadi diberikan pelatihan di situ setelah membaca buku terkait apa yang saya katakan tadi itu. Kemudian bagaimana setelah membaca itu langsung dibuktikan dengan ada intervensi anggaran. Katakanlah dari Kementerian Koperasi ya atau dinas koperasi di kabupaten dan kota. Jadi itu paradigma yang harus kita rubah, bahwa mindset kita sekarang adalah bukan hanya sekedar di masjid beribadah, bukan hanya sekedar datang di perpustakaan masjid membaca, tetapi bagaimana dengan membaca, setelah membaca, kita praktekkan, setelah dipraktekkan menghasilkan ekonomi mikro. Nah, itulah yang disebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu program Perpustakaan Nasional dan ini kita harus sokong. Dan saya setuju dengan Adinda, kita ingin ke depan para volunteer kita, remaja masjid, pengelola perpustakaan masjid, dia harus menciptakan ekosistem bagaimana melahirkan ekonomi mikro, sehingga dengan demikian menggelar kegiatan-kegiatan tidak lagi selalu berharap kepada dana-dana pengurus masjid atau dana-dana dari fundraising, tetapi kita sudah ada kekuatan sendiri, yaitu dengan mengembangkan ekonomi mikro. Tidak menutup kemungkinan setelah membaca tentang bagaimana misalnya membaca buku ya di perpustakaan masjid, bagaimana mengelola esteller ya. Nah, saat setelah membaca esteller, kita buat satu ritmenya, satu program jitunya. Kira-kira bagaimana kalau kita buat misalnya setiap Ramadan menjelang buka puasa kita buka klinik ekonomi mikro misalnya di masjid ya, menjual es, iya, dan itu dikelola oleh remaja masjid
atau pengelola perpustakaan masjid di bawah naungan pengurus masjid. Nah, ini salah satu pikiran kita, implementasi kita bahwa ke depan, masjid sekali lagi bukan hanya tempat untuk melakukan ibadah ritual, tetapi masjid adalah center of excellency, pusat dari segala keunggulan yang ada. Di sana ada ruang tempat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sana ada tempat ruang untuk meningkatkan dakwah, di sana ada ruang tempat untuk meningkatkan ekonomi mikro, di sana ada ruang tempat untuk meningkatkan literasi, di sana ada ruang tempat untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, dan di sana ada ruang untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak. Semua ada di situ di masjid. Demikian, Dinda. Berarti secara tidak langsung masjid juga berperan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, ya Bang? Betul, setuju. Betul, Dinda. Nah, berkaitan dengan tentang semua aspek tadi, dari aspek dakwah, aspek ekonomi, dan aspek pemberdayaan perempuan. Mungkin satu pertanyaan saja, Bang. Selama berdirinya lembaga ini, Bang, apakah ada kendala yang dihadapi saat melakukan sosialisasi, dalam melakukan konsolidasi dengan instansi terkait? Apakah ada kendala, dan bagaimana strategi dari Abang sendiri untuk mengatasi kendala tersebut, Bang? Iya, jadi jujur saya mengatakan organisasi kita ini katakanlah ya, pemuda pengurus pusat Ikatan Alumni ini kan mereka yang ada di dalamnya adalah para alumni-alumni yang memiliki skill, kecakapan, ya ada yang dari politik, dari usaha ya, kemudian dari birokrat, dari ilmuwan akademisi, dari literasi, pustakawan, ada semua di dalamnya. Nah, kelemahan kita adalah bahwa selama ini ketika kita menggerakkan tagline atau judul atau update tentang ekosistem literasi masjid, maka penggemarnya masih sangat kurang. Iya, peminatnya masih sangat kurang. Pesertanya masih sangat kurang. Karena kenapa? Karena memang istilah ini juga adalah istilah yang baru bermunculan beberapa tahun terakhir ini. Kemudian kedua, mindset masyarakat kita, khususnya umat Islam, selalu menganggap bahwa masjid itu hanya tempat untuk melakukan saja sholat. Tidak boleh melakukan aktivitas lain selain daripada tempat untuk beribadah. Nah, ini mindset inilah yang harus kita rubah. Sekali lagi, mindset dari mindset tadi, yang ini yang baru saya katakan, harus dirubah paradigmanya menjadi growth mindset. Mindset berkembang. Mindset berkembang adalah salah satunya kita mengimplementasi dengan menggagas kerjasama pengurus pusat, Badan Komunikasi, Ikatan Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan Perpustakaan Nasional, agar kita berfokus untuk mengkampanyekan, menggerakkan, dan merealisasi pentingnya ruang-ruang baca di setiap satuan masjid. Harus ada itu. Karena kita menyadari betul bahwa peningkatan sumber daya manusia, khususnya umat Islam, tidak bisa berkembang dengan baik tanpa didasari, tanpa diawali dengan membangun ekosistem kebudayaan membaca, khususnya di tengah-tengah umat Islam. Sekedar catatan, umat Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Tetapi juga kita belum berdaya dalam peta kemampuan knowledge driven of economy maupun dalam peta kemampuan di bidang ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Nah, inilah yang kita harus garap bersama-sama, bahwa sudah saatnya umat Islam yang berbasis di masjid, yang melakukan ibadah di masjid bukan sekedar beribadah, tetapi di masjid juga adalah tempat upaya untuk meningkatkan kecerdasan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan umat Islam di setiap satuan masjid adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu luang membaca di perpustakaan masjid. Ini penting. Jadi inilah kendala secara real belum ada, tetapi fakta lain menyebutkan bahwa masih kurang orang yang mau memiliki perhatian terhadap pengembangan ekosistem literasi masjid. Orang yang mau menggerakkan juga masih kurang. Kemudian ketika kita mengundang untuk membuat bimbingan teknis, kurang juga orang datang. Kita undang 100, yang datang cuma 30 orang. Nah, ini juga kendala. Kenapa itu? Karena belum terbangun kesadaran kolosal menempatkan masjid sebagai sentrum, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, Adinda. Oke, Bang, mungkin kendala secara general adalah mungkin kembali dari mindset sendiri, bahwa ya, betul. kebanyakan
itu berpikir bahwa ngapain kita membuat perpustakaan toh nggak ada untungnya gitu. Dari mana duitnya gitu. Nah, mungkin Ya, itu pikiran para pengurus. Nah, mungkin seperti yang Abang bilang tadi bahwa sudah dimulai di tempat Abang sendiri di Kabupaten Maros. Nah, bagaimana respon Bupati instansi vertikal dan juga respon dari masjid-masjid di Kabupaten Maros tentang adanya lembaga ini, Bang? ya. Jadi alhamdulillah, Dinda, kami bersyukur karena kebetulan Ketua Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Maros itu adalah Bapak Bupati Maros, Dr. Haji Andi Sapril Haidir Sam, SIP MH. Itu satu. Dalam kapasitas sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten, beliau juga bukan sekedar bupati, tapi beliau juga adalah kader masjid, kader pemuda dan kader remaja masjid, dan aktivis dalam berbagai pentas panggung organisasi yang ada. Nah, jadi karena bupatinya memiliki keberpihakan yang amat sangat tinggi terhadap ekosistem pengembangan literasi masjid atau perpustakaan masjid, maka NSID kebijakan Pak Bupati itu diimplementasi bukan hanya dalam bentuk episode literasi, tapi memang diwujudkan dalam bentuk bukti-bukti otentik. Misalnya, beliau meminta kepada Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros, Bapak Amiluddin A. SPD, untuk memprogramkan bimbingan teknis khusus untuk para pengelola perpustakaan masjid yang ada di Kabupaten Maros. Satu. Kemudian kedua, juga memprogramkan, menganggarkan. Ya, jadi bukan hanya memprogramkan, tapi menganggarkan agar setiap masjid harus ada ruang bacanya. Makanya tadi saya katakan disediakan buku, disediakan rak buku, kemudian disediakan fasilitas-fasilitas lainnya. Itu membuktikan bahwa keberpihakan Bupati Maros sangat luar biasa sekali dan diikuti ke bawah, diikuti oleh kepala-kepala OPD, kepala-kepala kecamatan, kemudian kepala-kepala desa, kepala-kepala kelurahan, dan seluruh pegiat literasi yang ada di Kabupaten Maros. Belum lagi kita berbicara tentang konteks keberadaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros juga mengambil peran yang amat optimal. Belum lagi Asosiasi Majelis Taklim Indonesia Kabupaten Maros yang merintis lebih duluan, menggerakkan dan melakukan dan menggagas sebuah perpustakaan masjid yang up to date di beberapa wilayah di Kabupaten Maros. Itu adalah AMTI Kabupaten Maros. Nah, kemudian pegiat-pegiat literasi lain, apakah dari Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Kabupaten Maros. Nah, jadi dari kesimpulan ini saya menarik sebuah pelatut kesimpulan bahwa kita butuh keberpihakan bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia. Ketika bupati, wali kota, dan gubernur memiliki keberpihakan terhadap pengembangan ekosistem literasi di setiap satu masjid, maka NSIK tidak ada kesulitan, semuanya akan menjadi mudah. Karena memang pimpinan tertingginya adalah memiliki keberpihakan, dia mau agar di setiap wilayahnya ada masjid, ada perpustakaan. Ini yang menarik. Dan inilah yang menjadi simbolisasi setrum percontohan di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Maros, Haidir Sam, dan Wakil Bupati Haji Aswarti Nabohari, dan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros, Amiluddin A, dan pegiat-pegiat literasi yang ada di Kabupaten Maros. Itu, Dinda. Oke, berarti memang semua pihak dari Bupati, dari Kepala Dinas, kemudian dari Majelis Taklim, semua bersinergi untuk bagaimana Maros ini menjadi kota literasi masjid mungkin ya, Bang? Betul. Dan salah satu alasannya, Dinda, mengapa pengurus pusat Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menempatkan Maros sebagai salah satu kabupaten ibu kota menjadi tuan rumah seminar nasional, indeks peningkatan literasi perpustakaan nasional, dan Ikatan Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia menjadikan Maros sebagai tuan rumah kemarin di Musyawarah Nasional kedua tahun 2023. Itu karena salah satu parameternya adalah Bupati Maros bersama warga masyarakat Maros bersama seluruh OPD-nya, kepala-kepala dinasnya memiliki keberpihakan, kebersamaan untuk menjadikan Maros sebagai kabupaten literasi, kabupaten literasi berbasis masjid, dan kabupaten 1001 pondok pesantren. Itu yang membuat sehingga pusat melirik. Dan ini luar biasa, Bupati kita Pak Haidir Sam dan Wakil Bupati Ibu Haji Aswarti Nabohari ditambah dengan Bunda Baca Haja Ulpia Nur Yusuf Haidir Sam dan seluruh pegiat-pegiat literasinya berkolaborasi dan bersinergi
menyatukan satu barisan untuk memajukan literasi di Kabupaten Maros, khususnya literasi berbasis masjid. Oke, berarti memang segitu penting peran pemerintah daerah dan juga stakeholder mengenai bagaimana suatu daerah itu dapat dikatakan sebagai kabupaten atau kota literasi berbasis masjid. Mungkin sedikit juga kita menyinggung mengenai masjid sendiri dan juga mengenai mindset sendiri, Bang. Nah, kita juga menyadari di mungkin hampir di sebagian besar masjid di Indonesia bahwa pengurus kita menganggap bahwa adanya perpustakaan itu adalah hal yang tidak penting gitu, karena untuk apa ada perpustakaan, kan kita sudah ada perpustakaan di daerah gitu, masjid ngapain, kita cuma nyari duit untuk pembangunan, sedangkan pembangunan fisiknya jalan, tapi pembangunan SDM-nya tidak dijalankan oleh masjid. Nah, itu sebagai PR besar bagi kita semua, terutama mungkin Abang sendiri selaku ketua dari Labbaik BKPRMI. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah mindset itu secara perlahan? Karena mungkin kalau kita jelaskan kepada pengurus masjid, mungkin kayak mikir, ah ngapain coba gitu, dari mana duitnya gitu, emang lu bisa gitu, seperti itu Bang. Iya. Jadi ini kan sebuah kemajuan ya, sebuah peradaban itu harus didorong secara simultan dan secara memassal, tidak bisa berhenti dalam satu detik. Itu salah satu filosofi saya bahwa menggerakkan ekosistem literasi dimanapun dan kapanpun dan apapun bentuknya itu tidak bisa berhenti dalam satu detik. Karena ketika literasi itu kita tidak gerakkan, kita hentikan dalam satu detik, berarti sama halnya kita memberikan ruang kepada masyarakat itu untuk kembali menjadi masyarakat yang buta huruf, masyarakat yang buta literasi, atau masyarakat yang tidak melek literasi. Nah, oleh karena itu program ini harus didorong secara terus-menerus. Nah, memang kita tidak bisa menolak bahwa apapun namanya sebuah program pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, atau ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, atau ada yang ikut dan ada yang tidak ikut. Itu sudah menjadi aksioma. Nah, pertanyaan kita adalah, nah, bagaimana agar ketidakbiasaan ini datang ke masjid, tidak membaca buku atau tidak membaca kitab-kitab, buku-buku agama, itu sudah saatnya kita harus rubah secara perlahan. Memang dibutuhkan sebuah perjuangan. Jalan panjang menuju ke situ tuh dibutuhkan ketulusan ya, dibutuhkan keuletan, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan ketekunan ya, dan dibutuhkan kerjasama yang amat sangat baik kepada seluruh pihak, khususnya yang terkait dalam hal ini. Oleh karena itu kita harus mendorong secara terus-menerus, tidak bisa berhenti. Karena kalaupun ada masyarakat beranggapan bahwa itu tidak penting, ya itu wajar saja. Itu adalah tadi saya katakan paradigma yang mereka pakai adalah masih paradigma lama, masih mindset, itu yang harus kita rubah. Tapi memang kita harus bersabar. Karena 360 tahun loh, kita dijajah oleh Belanda, kita dijauhkan dari kita, dijauhkan dari perpustakaan masjid. Agar bagaimana? Agar kita menjadi pengurus masjid, kita menjadi jamaah masjid yang bodoh, yang tidak melek literasi. Karena perspektif orang Belanda ketika orang Islam menjadi masyarakat atau jamaah yang cerdas atau yang pandai, maka dalam waktu tidak terlalu lama mereka akan bisa meluluhlantahkan Jepang yang tanpa menggunakan kekuatan senjata, karena dia pintar, dia cerdas. Nah, kita tidak cerdas. 360 tahun dijauhkan dari kitab kita, dijauhkan dari perpustakaan masjid. Nah, ketika Belanda lagi menghilang dari Indonesia, kita lagi dihadapi dengan perjuangan baru, namanya ada Partai Komunis Indonesia, ada Permesta, ada pemberontakan G30 SPKI, ada pemberontakan DITI. Nah, kemudian bentuk-bentuk inilah yang selalu upaya-upaya menjauhkan kita dari melek literasi. Itu satu. Kedua, kita juga tiba-tiba berada pada posisi pusaran masyarakat yang praliterasi, belum mengenal masyarakat melek literasi, belum mengenal masyarakat baca dan tulis. Tiba-tiba kita langsung dari praliterasi terjun bebas masuk kepada apa yang disebut dengan masyarakat pasca literasi. Masyarakat pasca literasi adalah mereka lagi tidak mengandalkan kekuatan membaca. Mereka sudah asik bermain petak umpet dengan Android-nya, dengan Google-nya, misalnya dengan alat-alat literasi digitalnya. Nah, apa yang terjadi? Efeknya adalah lahirlah berita-berita hoax karena kita belum mantap, belum matang, belum masak betul di literasi dasar kita yang 6 komponen itu. Tiba-tiba kita terjun bebas dari masyarakat praliterasi langsung masuk kepada masyarakat pasca literasi. Satu masyarakat
yang kita lewati adalah masyarakat literasi, itu kita tidak terbiasa berlama-lama di situ, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan masyarakat pasca literasi. Jadi ini perjuangan membutuhkan kesabaran. Sama halnya ketika saya 29 tahun berjuang tanpa pamrih, tanpa berharap APBD, APBN, menggerakkan ekosistem literasi dari masuk ke lorong, desa, kelurahan, kecamatan, dari udara, dari daratan, dari lautan, ya, kemudian mendorong dari Sulawesi Selatan, dari Sumatera, dari Nusa Tenggara, dari Provinsi Bali, masuk di Papua, masuk DKI Jakarta, masuk Jawa. Kami melakukan campaign dan dibutuhkan kesabaran, karena di pikiran saya ketika umat muslim atau khususnya bagi jamaah masjid sudah melek literasi, maka otomatis membaca akan menjadi sebuah industri. Ketika membaca menjadi sebuah industri, maka NSID nanti akan melahirkan kapital ekonomi makro yang maju, ekonomi mikro yang mapan, mantap, dan umat Islam tanpa lagi begini menengadahkan tangan ke atas, mereka sudah bisa membiayai kegiatan-kegiatan aktivitas karena mereka cerdas, mereka melek literasi. Ini yang harus kita bangun paradigmanya, dari paradigma pahit mindset, tidak berkembang, begitu-begitu saja, kita hijrah, kita melakukan migrasi besar-besaran menuju kepada mindset growth, mindset berkembang. Demikian Adinda. Oke, mungkin sebagai closing karena mungkin sebentar lagi berbuka di Makassar, mungkin singkat saja mengenai arahan dan ajakan dari Abang sendiri kepada seluruh masjid Indonesia, bagaimana untuk menggerakkan budaya literasi itu, Bang? Iya. Saya berharap kepada seluruh sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, yang merelay, menyaksikan dan menonton acara live daripada komunitas baca anak nagari Sumatera Barat ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, memperkuat sinergi dan kolaboratif, terutama di dalam mendorong hadirnya ruang baca, hadirnya room to read, hadirnya perpustakaan berbasis masjid. Kita mulai dari daerah yang paling terdekat dari rumah kita dulu. Kita dulu dari rumah kita, kemudian di dekat rumah kita ada masjid, mari kita memprakarsai, mengajak, mendorong agar lahir, muncul perpustakaan masjid. Kalau perpustakaan masjid sudah hadir, maka insya Allah umat Islam tidak akan terjebak dalam pusaran hoax, karena mereka sudah melek literasi, melek membaca, dan melek menulis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Bakhtiar yang telah memberikan pencerahan dan gambaran kepada kita semua mengenai pentingnya literasi di masjid. Semoga dengan penjelasan dari Abang Bakhtiar tadi juga menjadi inspirasi buat masjid-masjid di seluruh Indonesia untuk terus menggerakkan budaya literasi dan terus menggerakkan inklusi sosial demi kemajuan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Terima kasih Bang Bakhtiar atas penjelasannya, Bang. Sama-sama, Dinda. Terima kasih. Dan ucapkan juga dari Sumatera Barat, selamat berbuka puasa untuk Abang yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kami doakan juga semoga Abang dah sehat selalu dan terus melakukan hal-hal baik demi kemajuan literasi dan khususnya literasi masjid di Kabupaten Maros. Terima kasih, Bang. Amin. Makasih, Dinda. Salam semua untuk sahabat-sahabat di Sumatera Barat. Salam. Terima kasih juga, Bang. Dan terima kasih juga, dan sejam sudah acara Bincang Sore kita pada sore hari ini. Saya selaku host Hernan Pratama sebagai relawan Rumah Baca Anak Nagari mengucapkan terima kasih kepada para atensi penonton yang telah menonton acara ini. Dan besok kita masih ada perbincangan yang hangat lagi, yang pastinya lebih seru lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam literasi. Salam warahmatullahi wabarakatuh.